Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam doa pagi GKI Samanhudi 15 September 2022. Sebelum bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami, terima kasih untuk kasih setia dan penjagaan yang Tuhan terus berikan dalam hidup kami. Dan terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Dan kami percaya bahwa ketika Tuhan menganugerahkan kami hari yang baru, itu berarti kami diajak untuk menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu, lengkapilah kami dengan firman-Mu yang kudus, sehingga firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini, itu boleh menjadi suluh dan terang bagi kaki dan langkah kami, sehingga kemanapun kami melangkah, kami sungguh boleh menjadi saksi Tuhan, dan nama Tuhan dimuliakan di dalam setiap aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, ini doa dan seruan kami, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Mazmur pasal 79 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Mari kita bersama-sama memperhatikannya. Ya Allah, bangsa-bangsa lain telah masuk ke dalam tanah milik-Mu, menajiskan bait kudus-Mu, membuat Yerusalem menjadi timbunan puing. Mereka memberikan mayat hamba-hamba-Mu sebagai makanan kepada burung-burung di udara. Daging orang-orang yang Kau kasihi kepada binatang-binatang liar di bumi. Mereka menumpahkan darah orang-orang itu seperti air sekeliling Yerusalem, dan tidak ada yang menguburkan. Kami menjadi celah bagi tetangga-tetangga kami, menjadi olok-olok dan cemooh bagi orang-orang sekeliling kami. Berapa lama lagi ya Tuhan, Engkau murka terus-menerus dan cemburu-Mu berkobar-kobar seperti api. Tumpahkanlah amarah-Mu ke atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal Engkau, ke atas kerajaan-kerajaan yang tidak menyerukan nama-Mu. Sebab mereka telah memakan habis Yakub dan tempat kediamannya mereka hancurkan. Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang kami. Kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemah kami. Tolonglah kami ya Allah, penyelamat kami. Demi kemuliaan nama-Mu, lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah setiap kita yang bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mana yang lebih kita pilih? Memberi pertolongan atau menerima pertolongan? Dalam sebuah obrolan dengan teman-teman kaum muda gereja, secara iseng saya bertanya kepada mereka, teman-teman, kalau boleh milih apa sih? Ditolong atau menolong? Beberapa dari mereka menjawab dengan cepat dan mereka mengatakan lebih memilih menolong lah. Loh, kenapa? Rasanya kalau menolong kok ada feeling good begitu ya. Terus kalau ditolong berasa seperti enggak serak. Ya memang manusia hidup itu harus menolong kan. Kalau ditolong itu rasanya gimana gitu. Sebab kalau ditolong nampaknya itu lemah, manja, gak berdaya, ngerepotin, dan satu lagi, ngerasa hutang budi. Ya, semacam merasa menjadi warga kelas 2 jika ditolong. Alasannya kenapa? Karena betapa tidak enak dan nyamannya menjadi orang yang tidak berdaya dan membutuhkan pertolongan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, justru inilah yang terjadi di dalam bacaan kita pada pagi hari ini. Pemazmur dalam situasi yang sama sekali
tidak berdaya. Ia mendapati kenyataan bahwa para musuh telah bersikap sangat arogan dan sewenang-wenang. Mereka menghancurkan Yerusalem. Serangan mereka bukan hanya ada di luar tembok-tembok Yerusalem, tetapi sudah sampai di pelataran Yerusalem. Mereka membunuh para pahlawan Israel. Darah umat Israel mengalir bagaikan sungai. Tubuh mereka menjadi makanan bagi burung. Bangsa Israel pun menjadi bahan olokan bagi bangsa-bangsa lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, saya hanya membayangkan betapa terpuruknya Israel waktu itu. Dan bagi pemazmur, ini bukan pergumulan yang mudah. Rasa sakit hati yang membuncah seolah tak lagi terbendung. Dendam itu pasti. Dan tanpa ragu pemazmur mengungkapkan hal itu di hadapan Allah. Ia marah, ia kesal, bahkan ia mengadu. Sampai berapa lama lagi Tuhan? Demikian ungkap pemazmur. Ini menjadi titik terendah bagi pemazmur. Itu sebabnya pemazmur menyebutkan, tanah milikmu, bait kudusmu, daging orang yang kau kasihi. Apa arti ungkapan ini? Pemazmur cuma mau mengatakan kepada Tuhan bahwa semua yang sedang hancur luluh ini itu adalah milik Tuhan. Masa sih Tuhan enggak menolong? Pemazmur nampak bingung. Kok umat Tuhan dibegitukan ya? Namun hal yang menarik bagi saya, di tengah-tengah seruan-seruan pemazmur akan penderitaan yang dialaminya, muncul sebuah pengakuan yang sangat kuat bahwa ini semua terjadi bukan tanpa sebab. Amarah Allah tumpah kepada bangsa-bangsa lain yang tidak mengenalnya. Dan dampaknya kepada siapa? Kepada umatnya. Mengapa? Karena pelanggaran umat Israel. Di satu sisi pemazmur marah. Di satu sisi pemazmur sadar ini semua karena dosanya. Inilah yang membuatnya tidak berdaya. Inilah yang membuatnya kemudian berani mengakui kelemahan dan ketidakberdayaannya. Dalam itu semua, apa pilihan pemazmur? Pilihannya adalah berseru, meminta pertolongan dan ampunan kepada Allah. Ia yang lemah dan tidak berdaya berseru kepada Sang Pemilik kehidupan. Sebab hanya berseru kepada Allah yang hidup itulah nama Allah dimuliakan. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, memohon pertolongan kepada Allah tidak menjadikan kita menjadi warga kelas 2. Memohon pertolongan kepada Allah tidak membuat kita manja atau lemah. Memohon pertolongan kepada Allah justru mengingatkan kita bahwa kita ini manusia yang lemah. Kita ini makhluk yang terbatas. Kita ini makhluk yang tidak berdaya. Terkadang kita merasa bahwa dengan gagah kita mengatakan, aku kuat kok, aku bisa kok, aku nggak apa-apa. Mengapa kita tidak belajar dari pemazmur? Pemazmur meluapkan emosinya kepada Allah. Allah suka ketika kita menjadi diri sendiri. Allah pun suka ketika kita dengan jujur mengatakan, Tuhan, berapa lama lagi pergumulan ini saya hadapi? Tuhan, saya nggak kuat. Tidak perlu malu di hadapan Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan yang membentuk kita. Kita tidak berhutang budi dengan Tuhan.
tidak perlu pencitraan, dan menutupi kelemahan kita di hadapan Allah. Dan ketika kita berani untuk menjadi jujur di hadapan Allah, ketika kita tidak ragu meminta pertolongan atas ketidakberdayaan kita, di sanalah nama Tuhan dimuliakan atas kita, ciptaannya ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami lemah dan tidak berdaya. Oleh sebab itu, di dalam kelemahan kami, kuasa-Mu akan menjadi sempurna. Dan biarlah melalui kelemahan kami dan ketidakberdayaan kami semakin ingat bahwa Tuhanlah sumber kehidupan kami. Oleh sebab itu, biarkanlah kami selalu menaruh pengharapan kami menaruh kekuatan kami hanya di dalam Tuhan yang selalu menuntun hidup kami hari lepas hari. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.